ada suatu hiwar atau dialog antara Ahmad dan Hasan. Dan hiwar ini adalah hiwar yang pertama, al-hiwarul awal. Kita memulai, yaitu Ahmad memulai dialog dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum. Kemudian Hasan menjawab salam dari Ahmad, Waalaikumsalam. Ahmad bertanya, Aina taskunu? Aina taskun? Hasan menjawab, Askunu fi hayyi al-matari. Askunu fi hayyi al-matari. Saya tinggal di sektor atau di sekitar bandara. Wa aina taskunu anta? Hasan balik bertanya kepada Ahmad, dan kamu tinggal di mana? Ahmad menjawab, Askunu fi hayyil jami'ati. Saya tinggal di sektor atau di sekitar universitas atau kampus. Hasan, hal taskunu fi baitin? Ahmad menjawab, Naam, askunu fi baitin. Hasan bertanya tadi, hal taskunu fi baitin? Apakah kamu tinggal di rumah? Ahmad menjawab pertanyaannya Hasan, Askunu, na'am, askunu fi baitin. Benar, saya tinggal di rumah. Kemudian Ahmad kembali bertanya, Hal taskunu fi baitin? Hasan menjawab, La, askunu fi syaqqatin. Ahmad bertanya tadi, apakah engkau tinggal di rumah? Hasan menjawab, La, tidak, atau bukan. Askunu fi syaqqatin. Bukan, saya tidak tinggal di rumah, tapi saya tinggal di apartemen. Ahmad, ma raqmu syaqqatika? Berapa nomor apartemenmu? Hasan menjawab, khamsah. Nomor apartemenku nomor 5. Kemudian Hasan kembali balik bertanya, ma raqmu baitika? Berapa nomor rumahmu? Ahmad menjawab, 9. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada hiwar ini atau percakapan atau dialog ini kita perhatikan beberapa kalimat di situ. Yang pertama adalah pertanyaan Ahmad pada kalimat Aina taskunu? Aina taskunu? Sebagaimana yang sudah kita sampaikan juga, bahwasanya aina adalah ismul istifham li ta'yinil makan. Aina adalah isim istifham, digunakan untuk menentukan lokasi atau tempat. Dan di sini aina kedudukannya adalah sebagai mubtada fi mahalli raf'in. Mubtada. Kemudian taskunu di situ adalah jumlah fi'liyah. Ada jumlah fi'liyah. Taskun adalah merupakan dhamir, adalah fi'lun mudhari'. Taskun fi'lun mudhari'. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban, takdiruhu anta. Kemudian anta kembali ke mana? Anta kembali kepada pertanyaannya Ahmad atau yang dilawan bertanya oleh Ahmad, yaitu
hasan. Dan jumlah fi'liyah di sini adalah fi mahalli raf'in sebagai khabar dari ismul istifham, yaitu aina, yang merupakan mubtada dari khabar tersebut. Kemudian hasan bertanya, askunu fi hayyil matari. Saya tinggal di sektor bandara atau di sekitar bandara. Wa aina taskunu anta, dan kamu tinggal di mana? Kemudian kalimat askunu itu pada pertanyaannya Hasan, jawaban dari Hasan adalah merupakan fi'lun mudhari'. Fi'il mudhari'. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban taqdiruhu ana. Kemudian fi hayyi al-matari. Fi hayyi al-matar. Fi di situ merupakan harfu jarrin. Fi merupakan harfu jarrin, dan hayyi majrurun bi harfi al-jarrin. Kemudian kalimah matari, matari adalah mudhaf ilaih dari mudhaf hayyin. Dan jumlah fi hayyil matar di situ merupakan syibhul jumlah, merupakan syibhul jumlah fi hayyi al matari. Kemudian pada kalimat pertanyaan Ahmad, ma raqmu syaqqatika. Ma raqmu syaqqatika. Ini juga perlu kita perhatikan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di situ ada pertanyaan yang menggunakan ma raqmu syaqqatika. Ma di situ adalah ismu istifham. Ma di sini adalah sebagai ismi istifham, adalah isim istifham untuk digunakan sebagai pertanyaan. Raqmu syaqqatika. Raqmu syaqqatika di situ susunan idhafah antara mudhaf dengan mudhaf ilaihnya. Raqmu adalah mudhaf dan syaqqatika mudhaf ilaih. Dan syaqqah juga merupakan mudhaf dari dhamir. Di situ ada dhamir muttasil ka. Dan mana mubtada'nya dari kalimah ma raqmu syaqqatika? Ma adalah ismul istifham fi mahalli raf'in sebagai mubtada'. Kemudian raqmu syaqqah, syaqqati di situ susunan idhafah mudhaf dengan mudhaf ilaih. Dan syaqqatika juga merupakan susunan idhafah mudhaf dengan mudhaf ilaih, dengan adanya dhamir pada akhir kalimat syaqqah tersebut. Kemudian jawaban dari Hasan tersebut ketika ditanya nomor apartemenmu berapa, jawabannya adalah nomor 5. Kemudian ma raqmu baitika, Hasan balik bertanya nomor rumahmu berapa, jawabannya, jawab dari Ahmad, jawaban Ahmad adalah mengatakan nomor rumahku adalah 9, yaitu 9. Ayolah ikhwah para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita beralih ke halaman berikutnya, yaitu halaman ke-50, masih dengan ad-darsu ats-tsalits asyar, masih dengan pelajaran yang ke-13. Di sini kita akan membahas al-hiwaru tsani, dialog yang kedua. Perintah dari dialog yang kedua ini adalah unzur wastami' wa a'id. Pertama, kita perhatikan penggunaan kalimat, posisi kalimat dalam jumlah yang ada pada hiwar ini. Kemudian kita dengarkan
kemudian kita ulangi. Tayyib. Yang pertama di situ dialog antara al-musta'jir wal mu'ajjir. Dialog antara penyewa dengan orang yang menyewakan. Al-musta'jir. Al-musta'jir, penyewa, membuka dialog dengan kalimatus salam, tahiyyah, salam, assalamu alaikum. Kemudian al-mu'ajjir. Mu'ajjir yaitu orang yang memberikan sewa atau menyewakan, menjawab salam dari penyewa tersebut. Waalaikumsalam. Al-musta'jir, penyewa, bertanya, uridu syaqqatan min fadlikah. Saya ingin satu buah apartemen. Min fadlikah. Saya ingin satu buah apartemen. Min fadlika. Kemudian al-mu'ajjir, orang yang menyewakan tersebut mengatakan, ladaina syaqqatun jamilatun. Kami memiliki apartemen yang indah. Kemudian al-mustajir, orang atau penyewa, mengatakan, kam ghurfatan fi syaqqah. Berapa jumlah kamar di dalam apartemen tersebut? Al-mu'ajjir menjawab, atau orang yang menyewakan tersebut menjawab, fi syaqqati khamsu ghurafin. Di dalam apartemen tersebut terdapat 5 buah kamar. Kemudian al-mustajir, penyewa, bertanya lagi, fi ayyi daurin asyaqqah. Fi ayyi daurin asyaqqah. Apartemen tersebut terletak di lantai berapa? Atau di lantai mana apartemen tersebut terletak? Al-mu'ajjir, orang yang menyewakan tadi, mengatakan, asyaqqatu fid dauril khamisi. Apartemen itu terletak di lantai 5. Al-mustajir, penyewa, mengatakan, uridu musyahadata syaqqah. Uridu musyahadata asyaqqati. Aku ingin melihat apartemen tersebut. Al-mu'ajjir, orang yang menyewakan mengatakan, tafadhal, silahkan. Al-mu'ajjir, penyewa, mengatakan, hadhihi hiya al-mu'ajjir, orang yang menyewakan mengatakan, hadhihi hiya asyaqqatu. Ini dia apartemen itu. Al-mustajir, orang yang penyewa tadi mengatakan, hadhihi syaqqatun jamilatun. Apartemen ini adalah apartemen yang indah. Tayyib, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita perhatikan pada hiwar tersebut beberapa kalimat yang mungkin masih kita merasa ini posisinya sebagai apa dalam kalimat, atau ini bentuknya seperti apa. Mungkin insya Allah kita akan membahas beberapa kalimat yang masih kita anggap janggal dalam hiwar tersebut. Kita perhatikan pada kalimat perkataannya al-mustajir. Di situ uridu syaqqatan. Uridu. Kalimat uridu adalah fi'il mudhari'. Kemudian syaqqah di situ adalah sebagai maf'ulun bihi. Fi'il membutuhkan fa'il. Mana fa'il dari fi'il tersebut? Fi'il membutuhkan fa'il, dan fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. Dhamir dari fi'il uridu, fa'il uridu dari fi'il mudhari uridu, fa'ilnya adalah dhamirun mustatir wujuban takdirhu ana.
adalah dhamir mustatir yang wajib, yang takdirnya atau dikira-kirakan dengan makna saya. Adapun kalimah syaqqah, kalimah apartemen tersebut dia mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahiratu fi akhirih. Dia dimansubkan karena apa? Karena di situ posisinya adalah sebagai maf'ulun bihi. Dan adapun kalimat min fadlika adalah suatu ucapan sapaan atau untuk mengenal, silahkan, tafadhal, tolong dibantu, bisa kita manai dengan kalimat tersebut. Kemudian kalimat al-mu'ajjir di situ ada kalimat ladaina syaqqatun jamilatun. Kalimah ladaina syaqqatun jamilatun yang menjadi mubtada pada kalimat tersebut adalah syaqqatun jamilatun. Kenapa demikian? Karena di sini adalah mubtada muakhkhar dan khabar muqaddam. Adapun khabar pada kalimat tersebut ladaina. Ladaina merupakan khabar muakhkhar dan syaqqatun itu adalah syaqqatun di situ adalah sebagai mubtada muakhkhar dan ladaina adalah khabar muqaddam. Dan adapun kalimah jamilatun di situ adalah sifat dari syaqqah atau na'at. Dan di sini adalah susunannya juga susunan na'at dan man'utnya. Kemudian kita perhatikan juga kalimat al-mustajir. Perkataannya mustajir atau penyewa mengatakan kam ghurfatan fi syaqqati. Berapa banyak kamar di dalam apartemen tersebut. Kalimat kam itu ada dua. Kam ada dua jenis. Yang pertama kam istifhamiyah. Yang kedua kam al-khabariyah. Kam istifhamiyah dan kam khabariyah. Namun di sini kam yang digunakan oleh al-mustajir di sini adalah kam istifhamiyah. Karena dia di situ menanyakan sesuatu jumlah atau adat. Dan memang kam istifhamiyah di situ untuk menjelaskan suatu jumlah atau adat bilangan tertentu. Di sini kalimat kam di situ mabniun 'ala sukun. Mabni 'ala sukun dan ia adalah ismu istifhamin. Ismu istifhamin. Dan ghurfatan pada kalimat kam, ghurfatan merupakan tamyiz. Maka dia di situ mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahirah fi akhirih. Kenapa dia dimansubkan? Karena dia adalah tamyiz dari kalimat kam. Merupakan tamyiz dari kalimat kam, ghurfatan. Kemudian fi asyaqqati ini sudah kita ketahui makna dari fi asyaqqati adalah dia sebagai syibhu al-jumlah atau di situ susunan sebagai jar wa majrur. Baik, ayyuhal ikhwah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman ke-51, masih dengan pelajaran yang kedua, yang ke-13 dengan al-hiwar tsalis. Kita akan membahas al-hiwar tsalis, yaitu dialog yang ketiga. Perintah dari dialog yang ketiga adalah unzur wastami wa a'id. Kita diperintahkan untuk memperhatikan dulu dialog yang ada di bawah ini, kemudian mendengarkan dialog yang disampaikan, kemudian mengulangi apa yang sudah didengar dari dialog tersebut. Di sini dialog antara al-mushtari wal ba'i. Al-mushtari maknanya adalah pembeli dan al-ba'i maknanya adalah penjual. Al-mushtari di sini pembeli mulai membuka dialognya dengan kalimatus salam dan mengucapkan salam dalam kalimat salam. Assalamualaikum. Al-ba'i, penjual, menjawab salam dari pembeli tersebut, mengatakan
Waalaikumsalam. Kemudian penjual itu mengatakan ayu khidmatin. Kalimah ayu khidmah adalah takbir yang biasa digunakan untuk menanyakan sesuatu yang mungkin bisa dibantu. Atau di sini kita maknai adalah ayu khidmah adalah bisa saya bantu. Kemudian al-mushtari yaitu pembeli mengatakan uridu ba'da al-athati. Uridu ba'da al-athati. Saya ingin beberapa buah alat rumah. Saya ingin beberapa buah alat rumah, atau di sini maknanya adalah mebel. Ba'da al-athati, saya ingin beberapa buah mebel. Kemudian penjual mengatakan madza turidu li ghurfatin naum. Apa yang kamu inginkan untuk tempat tidur? Pembeli mengatakan uridu sariran wa sitar. Uridu sariran wa sitaratan. Aku ingin sebuah dipan atau ingin sebuah ranjang dan satu buah sitarah. Sitarah itu korden. Kemudian al-ba'i, penjual mengatakan wa madza turidu li ghurfatil julus. Dan apa yang kamu inginkan atau kamu mau untuk ruang tamu? Al-mushtari, pembeli mengatakan uridu arikatan wasajadatan. Aku ingin sebuah sofa dan sebuah sajadah atau karpet. Kemudian al-ba'i, kemudian si penjual mengatakan wa madza turidu lil matbakhi. Dan apa yang kamu mau, yang kamu inginkan untuk matbakh, yaitu untuk dapur? Al-mushtari, pembeli mengatakan uridu furnan wa thallajatan. Aku ingin satu buah kompor yang besar. Wa thallajatan, dan sebuah thallajah, yaitu kulkas. Kemudian al-ba'i mengatakan wa madza turidu lil hammam. Dan apa yang kamu inginkan untuk al-hammam, untuk WC, untuk kamar mandi? Al-mushtari, pembeli mengatakan uridu sakhanan wa mir'atan. Aku ingin alat pemanas dan sebuah kaca untuk berkaca. Al-mushtari, kemudian pembeli mengatakan uridu musyahadatal athar. Aku ingin melihat mebel tersebut terlebih dahulu. Al-ba'i, si penjual mengatakan tafadhal, silahkan lihatlah terlebih dahulu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada beberapa kalimat yang kita perhatikan pada hiwar yang ketiga ini, atau dialog yang ketiga ini. Kita perhatikan beberapa susunan dari kalimat yang digunakan pada hiwar yang ketiga ini. Di situ ada kalimat yang hiwar yang nomor 2, masih dengan hiwar yang ketiga, al-mushtari. Perkataan mushtari atau pembeli di situ yang mengatakan uridu ba'da al-athati. Aku ingin beberapa buah mebel, atau perlengkapan rumah. Kalimat ba'da di situ adalah posisinya di dalam kalimat itu dia sebagai maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bihnya. Kemudian tidak hanya sebagai maf'ul bih di situ, dia juga sebagai mudhaf.
Kemudian mana mudhaf ilaihnya? Mudhaf ilaihnya adalah kalimat al-athati. Maka di sini ba'dha di situ mansub, dinasabkan dikarenakan dia posisinya sebagai maf'ul bih. Ketika kita mengatakan itu sebagai maf'ul bih, mana fi'il dan fa'ilnya? Adapun fi'ilnya di sini merupakan fi'lun mudhari', adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', kalimah uridu. Kemudian mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah dhamirun mustatir wujuban takdiruhu ana. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir wajib yang takdirnya adalah ana. Kemudian kita juga perhatikan kalimat uridu musyahadah. Uridu musyahadata al-athar. Begitu juga dengan kalimat musyahadata al-athar. Di situ susunan kalimahnya adalah susunan kalimat jumlah, di situ adalah jumlah fi'liyah. Uridu, karena jumlah tersebut dimulai dengan fi'il. Dan uridu juga merupakan fi'il mudhari'. Dan fa'il dari fi'il mudhari' uridu adalah dhamirun mustatir wujuban takdiruhu ana. Mana fa'ilnya? Yang tadi adalah fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban takdiruhu ana fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian musyahadah. Kalimat musyahadata adalah maf'ul bih dari fi'il dan fa'il uridu. Maf'ul bih dari fi'il uridu. Dan dia juga musyahadah di situ selain menjadi maf'ul bih dari fi'ilnya, dia juga di situ sebagai mudhaf. Dan mudhaf ilaihnya adalah al-athati. Al-athati. Dan al-athasi di situ majrur, dia dijerkan. Dijerkan, kenapa dijerkan? Li'annahu mudhafun ilaih, dikarenakan dia di situ posisinya sebagai mudhaf ilaih dari mudhaf, yaitu musyahadata. Kemudian juga kita perhatikan pada nomor yang kelima perkataan al-mushtari, perkataan pembeli di situ yang mengatakan uridu furnan wa thallajatan. Wa thallajatan. Kalimah furnan juga merupakan maf'ulun bihi. Wa thallajatan. Thallajatan di situ juga mansub sebagaimana kalimat furnan. Kenapa dimansub? Kenapa di situ posisinya mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah? Dikarenakan dia di situ sebagai na'at. Afwan, di situ dia sebagai ataf. Kenapa? Dikarenakan ia maktub. Dia thallaja maktub. Karena adanya harfu atfin, karena adanya huruf ataf. Dan ataf merupakan at-tawabi', merupakan pengikut, yaitu dia mengikuti kalimat sebelumnya dalam hal i'rabnya. Ketika kita katakan uridu furnan wa thallajatan, maka thallajatan juga harus mansub sebagaimana furnan. Sebagaimana furnan, dikarenakan ataf tersebut dikarenakan disambung dengan adanya huruf ataf. Dan ia thallajatan di situ ma'tufun biharfi ataf. Dengan adanya, karena adanya huruf atau berupa wawu al-atfi. Tayyib, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita lanjut ke halaman yang selanjutnya, yaitu halaman ke-52. Masih kita memasuki pelajaran yang selanjutnya, pelajaran yang ke-14, ad-darsu ar-rabi'u asyar. Pelajaran yang ke-14.